Terjadi ledakan keras di asrama Brimob Jalan Gresik Kerembangan, Surabaya. Terdengar hingga radius 3 km sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat. Ledakan di Mako Datasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya, Jawa Timur pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 pagi diduga akibat reaksi kimia. Kumpulan bahan peledak di lokasi lembab tersebut bereaksi setelah terpapar sinar matahari. Dugaan awal sementara yang paling kuat karena terpapar sinar matahari sehingga terjadi reaksi kimia. Ledakan di Mako Datasemen Gegana Polda Jatim bersifat low eksplosif. Hal ini terbukti dari banyaknya bahan yang ditemukan di lokasi seperti bahan mercon dan bondet. Bahan peledak low eksplosif sangat sensitif terhadap gerakan, suhu panas, dan tekanan. Kalau high eksplosif justru lebih aman, tidak terlalu sensitif. Tim Lab 4 belum dapat memastikan berapa jarak ledakan, karena beberapa saat usai ledakan terjadi hujan. Hanya diperkirakan ledakan lebih besar karena berasal dari ruangan yang relatif kecil, yakni 3 kali 2 meter. Ledakan ini mengakibatkan 10 orang anggota mengalami luka ringan dari serpihan kaca ruangan gudang. Ledakan diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal. Karena penjinak bom Gegana Polda Jatim ini belum memiliki gudang yang standar, jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantor dan Gegana. Pagi tadi meledak. Dampak dari ledakan di markas Datasemen Gegana Sat Brimob Polda Jatim Jalan Gresik Kerembangan, Surabaya, ada 10 korban mengalami luka akibat ledakan bahan peledak yang disimpan di markas tersebut. Karena dari gudang untuk menyimpan bahan peledak ke tempat latihan jaraknya dekat sekitar 10 meter. Hal tersebut terjadi karena pada saat ledakan ada sebanyak 15 orang anggota Gegana yang sedang melakukan latihan di TKP pasca kejadian ledakan. Akibat kaca-kaca yang pecah, efek kaca itu semburan ke dalam mengenai anggota yang sedang latihan. Ledakan sangat keras dari Mako Gegana Sat Brimob Polda Jatim ini terdengar pukul 10:30 waktu Indonesia bagian Barat hingga radius 3 km. Selain itu terjadi ledakan susulan sekitar pukul 13:10 waktu Indonesia bagian Barat. Terdengar 3 kali ledakan, dan ledakan yang terdengar paling keras adalah ledakan terakhir. Sebelumnya, Kapolda menyebutkan bahwa ledakan keras di Mako Brimob Jalan Gresik Kerembangan, Surabaya diduga berasal dari sisa bahan peledak di dalam gudang. Sisa temuan bahan peledak ini rencananya hendak dimusnahkan, namun bahan peledak ini meledak lebih dahulu sebelum didisposal. Bangunan kantor dan sejumlah mobil dikabarkan rusak akibat ledakan tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Usai ledakan, jalan akses di depan markas tersebut disterilkan dan dijaga aparat kepolisian. Sampai saat ini belum ada korban jiwa, hanya kantor beserta 1 mobil berisi perlengkapan untuk peledakan. Ledakan terjadi di kantor Subtensi Pom Detasemen Pertama Kepolisian Daerah Jawa Timur, Surabaya pada hari Senin pukul 10:19 waktu Indonesia Barat, tanggal 4 Maret 2024. Kapolda Jatim Inspektur Jenderal Polisi Imam Sugianto membenarkan adanya peristiwa ledakan tersebut. Dirinya menduga ledakan berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan atau didisposal.
Jadi kebetulan Jibom Gegana Polda Jatim ini belum memiliki gudang yang standar, sehingga sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya yang pagi tadi meledak. Hingga saat ini tidak ada korban jiwa dari peristiwa ledakan tersebut. Hanya kerugian material kantor bersisa satu mobil yang berisi perlengkapan untuk peledakan Jibom. Saat ini Lab 4 kemudian didampingi oleh Gegana sedang bekerja melakukan olah TKP termasuk dibantu oleh Reskrim dari Polres Tanjung Perak, Surabaya. Bom yang termasuk dalam kategori low explosive. Dari hasil evaluasi di Mako Detasemen Gegana Satbrimo Polda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya, ditemukan sejumlah barang bukti bahan kimia yaitu klotar dan belerang atau sulfur. Dari bahan-bahan tersebut, bahan-bahan ini indikasi bahan flash powder atau sering digunakan untuk mercon, bondet, dan lain-lainnya. Bahan-bahan ini menunjukkan bahwa bom tersebut digolongkan sebagai low explosive. Low explosive ini sungguh sangat riskan atau sensitif terhadap berbagai gerakan, entah dengan gerakan, dengan panas, atau dengan tekanan, itu akan sangat mudah meledak. Berbeda dengan high explosive yang justru lebih aman, artinya tidak terlalu sensitif. Setelah dianalisis, yang paling memungkinkan ledakan itu adalah suasana lagi hujan. Barang ini baru masuk dan lembab, sehingga terjadi reaksi kimia di antara mereka. Dengan panas pada suhu sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian barat itu, secara teori bisa meledak dengan sendirinya. Tapi kemungkinan juga bisa disebabkan oleh hal yang lainnya, dan kemungkinan akan dianalisa lebih lanjut. Seperti kejadian-kejadian sebelumnya, hal ini kadang yang memicu karena getaran, panas, atau karena tekanan, sehingga menjadi terjadinya ledakan. Jadi sementara saat ini kesimpulannya adalah bahwa karena kondisinya lembab dan karena terjadi sinar matahari saat lembab sehingga terjadi reaksi kimia di antara mereka sehingga timbul ledakan. Ledakan yang diduga berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan ini, kerugian material kantor beserta satu mobil bersih perlengkapan penjinakan bom. Ruangan bangunan gudang tempat penyimpanan bahan peledak di Mako Brimo Detasemen Gegana Satbrimo Polda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya ini dibangun pada tahun 1951 atau sudah berumur sekitar 73 tahun. Rumah ini yang dibangun pada tahun 1951 cukup tua bangunannya. Sebenarnya bangunan gudang penyimpanan dan bahan peledak ini harus dievaluasi secara menyeluruh. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini kita bisa memperbaiki yang lebih memenuhi standar penyimpanan bahan peledak, khususnya di tengah perkampungan yang padat. Kemungkinan untuk selanjutnya akan diupayakan tempat lain yang lebih aman, dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman, jangkauannya juga lebih aman dari pemukiman, dan diusahakan di tempat yang lebih baik. Sebanyak 10 anggota kepolisian terluka akibat adanya insiden ledakan di Mako Detasemen Gegana Satbrimo Polda Jatim di Jalan Gresik, Surabaya ini. Anggota kepolisian ini menjadi korban karena dari gudang yang tempat penyimpanan bahan peledak itu ke tempat latihan agak dekat. Jarak antara tempat ledakan dengan tempat latihan berjarak kurang lebih 10 meter dari gudang ledakan. Terlihat dari kaca-kaca yang pecah, kemungkinan efek pecahan itu mengenai anggota yang ada di dalam ruangan latihan.
Ke-10 anggota polisi yang terluka itu sudah ditangani di Rumah Sakit Bayangkara dan tidak ada yang mengalami luka serius.